warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nasiti Toysuta dengan NIM C1D121014, Prodi Bisnis Digital, Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis SWOT dari PT Toyota Indonesia. Setelah saya mempelajari dan membaca studi case dari PT Toyota Indonesia, dapat disimpulkan dan dijadikan analisis SWOT yang berguna untuk mengatur strategi penentu dalam berlangsungnya bisnis untuk kedepannya. Analisis SWOT yang dapat ditarik dari studi kasus dari PT Toyota Indonesia ada beberapa. Yang pertama ada threat, weakness, opportunity, dan threat. Jadi saya akan jelasin yang pertama, threat. Pada PT Toyota Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang menjual produk mobil. PT Toyota Indonesia berasal dari Jepang dan telah beroperasi di Indonesia lebih dari 50 tahun. Selain itu, PT Toyota Indonesia telah banyak membuka cabang di kota-kota besar sebagai salah satu bentuk loyalitas PT Toyota Indonesia kepada masyarakat Indonesia. PT Toyota Indonesia memproduksi minibus dengan segmen family dengan merek Kijang Nava, di mana mobil ini sangat cocok untuk masyarakat Indonesia dengan kapasitas sesuai dengan anggota keluarga di atas 4 orang. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Bangsa pasar PT Toyota Indonesia mengalami penurunan sebanyak minus 35% di tahun 2021. Hal yang disebabkan karena para pesaing saat ini sangat agresif atau fokus dalam menggarap mobil listrik, seperti pesaing Honda, Suzuki, Daihatsu, serta berfokus pada segmen pasar yuan dari keluarga muda yang membutuhkan mobil kecil dan hemat dalam mengkonsumsi bahan bakar. Setelah itu, produk andalan merek Kijang Nava memang sesuai dengan pasar di Indonesia, tapi mobil ini bisa dibilang tidak hemat bahan bakar, dan para pelanggan mengeluh karena Kijang Nava Rebon memiliki masalah dari sisi injeksi sistem, sehingga banyak sekali pelanggan yang komplain dan datang ke bengkel. Metode pengikliman pada PT Toyota Indonesia juga masih tergolong kuno karena masih memanfaatkan iklan di televisi. Dan ini adalah opportunity dan trade. Saya akan menjelaskan opportunity atau peluang. Sebagai bentuk PT Toyota Indonesia ini banyak membuka bengkel di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Hal ini berdampak customer tidak akan kesusahan mencari bengkel resmi karena jumlah bengkel yang dibuka tergolong banyak dan sudah meluas. Dan yang threat atau ancaman, sekarang pesaing ini secara agresif fokus dalam menggarap mobil listrik dan buka cabang baru di hampir semua provinsi di Indonesia. Hal ini yang jadi ancaman bagi PT Toyota Indonesia, terutama bagi produk mobil andalan yang Kijang Nava yang masih menggunakan bahan bakar minyak bumi. Apabila saya sebagai seorang direktur PT Toyota Indonesia, strategi apa yang saya lakukan? Bagaimana perusahaan bisa meningkatkan penjualan dan perbaiki yang harus dilakukan? Strategi yang perlu dilakukan yakni dengan memakai analisa SWOT yang telah disebutkan di atas. Salah satu cara yang dapat disampaikan yakini dengan memberikan inovasi baru, yakini dengan mengikuti perkembangan teknologi, yaitu dengan membuat mobil listrik dengan kapasitas 4 seater, di mana mobil ini sesuai dengan pasar Indonesia, di mana mayoritas keluarga di Indonesia berjumlah sekitar 4 orang. Hal ini yang perlu diperbaiki adalah dengan memperhatikan kualitas dari penjualan mobil yang sangat laku di pasar Indonesia, yaitu Kijang Nava Rebon. Kijang Nava Rebon dirasa perlu dilakukan pengecekan ulang pada bagian produksi dengan memperhatikan bagian mesin yang sisi injeksi sistem, yang dimana pada sisi itu konsumen banyak mengeluh karena masa ini mobil ini juga terbilang bagus, namun ada satu masalah, yaitu mobil ini sangat boros bahan bakar. Sebaiknya masa ini menjadi perhatian serius karena sangat disayangi jika konsumen yang telah memakai mobil ini terakhir memakai produk lain hanya karena permasalahan ini. Dengan pendekatan digital marketing, bagaimana bisa meningkatkan brand awareness bagi Toyota
Toyota Indonesia untuk meningkatkan penjualan dan berimpact pada peningkatan pertumbuhan perusahaan secara berlanjutan. Cara yang dapat dilakukan oleh PT Toyota Indonesia untuk meningkatkan brand awareness ini dengan memperbaiki laku di pasar. Misalnya, PT Toyota Indonesia memperbaiki hal tersebut. Ingat, perusahaan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 50 tahun. Dengan waktu yang sudah lama tersebut dapat dipastikan masyarakat Indonesia tidak lagi asing dengan perusahaan ini. Sekian, terima kasih.